Batas pengumpulannya kapan ya? Hari ini atau gimana ya? Coba saya lihat. Iya Pak, hari ini Pak. Hari Saya ini. udah ngumpul cuma karena masih agak kurang paham, tapi tetap saya kumpul makanya sekarang saya tanya gitu. Oh, kalau Walaupun misalnya, udah saya kerjakan, oh, tapi setidaknya kalau kan karena saya kurang paham, jadi saya tanya lagi sama Bapak untuk kedepannya kan jadi bisa lebih baik lagi gitu. oke oke. Soalnya ini kan bakal jadi soal UTS juga kan ya. Iya Ini. Pak. Heeh. Jadi yang saya minta kan kalian kerjain masing-masing orang satu ya. Tapi yang lain kalian harus ngerti juga. Jangan cuma ngerti bagian kalian. Karena ada mahasiswa saya dulu juga gitu. Saya suruh kerjain satu, dia cuma ngerti bagian dia aja. Jadi yang pada saat ujian dia tulis cuma ya udah bagian dia gitu. Yang bagian orang lain dia nggak ngerti. Nah mungkin itu ya yang bisa jadi ditakutkan terjadi juga. Oke, saya bahas aja langsung. Jadi di sini ini kalian bisa lihat ya di tugas kelompok di ini di wordnya 5 kekuatan porter. Ini di sini udah ada ancaman indikator-indikatornya. Jadi hambatan bagi pendatang baru, indikatornya kalau tinggi jika perusahaan atau pendatang baru terhambat atau susah masuk ke pasar. Uh, Keadaan ini menunjukkan perusahaan kondisi prima ataupun baik. Jika perusahaan dapat dengan mudah masuk ke pasar dan menjadi pesaing, keadaan ini menunjukkan perusahaan dapat kapan saja tergantikan. Jadi indikator tinggi atau rendah itu nggak bisa dikatakan, oh kalau tinggi itu baik, rendah itu baik di semua ini analisisnya sama, nggak bisa. Jadi kadang seperti ini ya, trade off new entrant, tingginya bagus, rendahnya kurang bagus. Tapi di yang kedua, tingginya malahnya yang kurang bagus ini. Tingginya kurang bagus, kurang baik, rendahnya yang malahan baik. Seperti itu. Jadi indikator ini tergantung per masing-masing analisa. Ya, di sini sudah saya jelasin ya. Nanti ini boleh dibaca-baca ulang untuk lebih ngerti. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh chat di WA juga sih. Kalau misalnya masih belum ngerti lagi ya, nanti. Jadi seperti ini hambatan, saya jelasin lagi ya ulang, hambatan bagi pendatang baru. Tandanya itu misalnya kalau kamu ada sebuah perusahaan gitu kan, ataupun ada sebuah toko online. Misalnya kamu berjualan pakaian seperti itu. Hambatan untuk orang lain ikut berjualan barang yang sama dengan kamu itu eh, gampang atau susah gitu. Kalau misalnya dia gampang, orang lain itu gampang untuk ikut berjualan barang yang sama dengan kamu, otomatis itu hambatan bagi pendatang barunya itu rendah. Otomatis orang lain bisa saja mulai berjualan dengan harga yang lebih rendah dari kamu. Otomatis toko kamu itu terancam dong, seperti itu. Kurang baik dong keadaannya. Kapan saja toko kamu itu bisa digantikan oleh toko toko orang lain tersebut, seperti itu. Tapi kalau hambatannya tinggi, di mana kamu sudah ada supplier langsung dari luar gitu kan, misalnya dari Cina, barangnya udah murah banget karena kamu ngambil barang itu udah satu kontainer gitu kan. Soalnya ada junior saya, teman adik saya itu dia awal-awal jualan baju polos itu, baju-baju kaos yang untuk di sablon gitu, dia awalnya itu masuk setelah orang lain udah banyak jualan seperti itu. Tapi karena dia sistemnya saham, jadi dia ada saham keluarga. Keluarganya itu bisa join perusahaan dia gitu. Perusahaannya mau dia bangun. Jadi semua keluarganya dari tantenya, dari omnya, semua itu dukung dia, memberikan dia dana seperti itu. Jadi dia sekali ngambil barang itu satu kontainer. Otomatis pada saat masuk ke Indonesia barangnya dan dia mulai berjualan, itu harganya di bawah dari apa yang orang lain itu jual gitu, jauh di bawah. Karena orang lain itu nggak sanggup beli pesan satu kontainer.
bisanya itu setengah kontainer ataupun seperempat kontainer seperti itu. Kontainer yang besar itu ya, yang kemarin kapal-kapal yang itu nyangkut gitu ya. Satu kontainernya itu, satu kotak besarnya itu seperti itu. Jadi dia otomatis harganya lebih di bawah, otomatis ini itu di mute dulu siapa ya? Oke. Jadi dia harganya di bawah, otomatis dia bersaingnya itu lebih ini. Setelah dia mulai seperti itu, hambatan pendatang barunya jadi tinggi setelah dia melakukan itu, seperti itu. Awalnya untuk berjualan pakaian, untuk bersaing dengan penjual-penjual pakaian itu hambatannya rendah. Tapi setelah dia masuk ke pasar, mungkin kalian bisa tahu ini toko ini udah ada di Medan, di udah banyak kota di Indonesia namanya City Tex. Itu kalian boleh cari. Itu dia umurnya baru berapa tahun ya? 27, 27 tahun. Dia mulai rintis perusahaannya itu pada saat dia semester 2 di bangku perkuliahan. Dia dulu usaha sablon kecil-kecilan sampai sekarang dia udah ada gerai-gerainya itu di sekitar berapa puluh gerai sih di kota-kota besar di Indonesia seperti itu. Dan semua gerai-gerainya itu dijaga ataupun dipegang oleh keluarga-keluarganya. Jadi ada sepupunya, ada kebanyakan sih sepupu-sepupunya sih masing-masing pegang satu gerai di kota-kota di Indonesia seperti itu. Jadi setelah dia masuk ke pasar pakaian itu, hambatan bagi pendatang barunya itu jadi tinggi banget untuk dapat bersaing seperti dia. Malahan di Indonesia itu sendiri yang yang berjualan baju ataupun berjualan bahan-bahan ini untuk sablon gitu malah ngambil sama dia karena ngambil dari dia sama pesan sendiri dari China malahan murahan dia seperti itu karena dia ngambilnya langsung banyak partai besar otomatis harganya turun banget dia ngambil profitnya juga lumayan rendah jadi jika dihitung-hitung mereka ngambil sendiri dari Cina dengan ngambil dengan dia yang langsung ada stoknya di Indonesia malahan murahan dari dia seperti itu. Kecuali kaos-kaos distro ya, kaos-kaos distro yang bahannya combat itu harganya kan murah banget. Itu paling satu baju itu bisa 5.000 aja. Itu beda. Sedangkan dia udah kualitasnya internasional lah, udah enak kayak pakaian H&M, Uniqlo seperti itu. Pakaiannya udah lembut banget seperti itu. Untuk sablon-sablon distro juga sih biasanya orang ngambil. Tapi bahannya nggak seperti yang panas gitu, tapi dingin. Itu hambatan bagi pendatang baru. Jadi hambatan bagi pendatang baru itu untuk setiap perusahaan bisa berbeda walaupun dia bisnisnya sama tapi hambatannya bisa berbeda seperti yang tadi saya jelasin. Begitu dia masuk ke pasar melakukan sebuah strategi ini di tahun 2020 ataupun 2021 hambatannya itu bisa berubah dari rendah langsung ke tinggi seperti itu. Ketika dia melakukan sebuah kebijakan yang menghambat pendatang baru untuk masuk ke pasar itu seperti itu. Jadi kemudian bargaining power of supplier dari tawar pemasok ini tinggi jika perusahaan tidak dapat menawar bahan baku dikarenakan bahan baku termasuk langka diproduksi di luar negeri, permintaan pasar yang tinggi, keadaan menunjukkan perusahaan harus menaikkan harga produk. Jadi intinya kalau bahan baku itu sulit didapat, misalnya kalian kalau jualan otomatis barang-barang yang kalian jualan itu kalau sulit didapat kalian cuma bisa beli di salah satu grosir itu tandanya dari tawar pemasoknya itu
tinggi. Kalau misalnya cuma bisa dibeli di satu tempat. Kalau tersedia di banyak tempat dan apalagi kalian bisa ngambil langsung dari pabriknya, itu berarti rendah. Otomatis kalian bisa milih-milih barang yang mau kalian reseller lagi ataupun barang uh, bahan bakunya itu rendah ataupun tersedia di mana aja kalian bisa mencari harga yang paling kompetitif, yang paling sesuai dengan kalian seperti itu. Itu daya tawar pemasok ya. Kalau daya tawar pembeli ini kebalikannya ya. Kebalikan yang tadi kalau daya tawar pembeli kalau tinggi itu kurang baik. Sama sih. Tinggi sama-sama kurang baik sih. Oke, jika konsumen dapat menawar harga. Kalau dapat menawar harga berarti kan kurang baik seperti itu. Otomatis profit kalian bisa aja naik turun, nggak stabil seperti itu. Kalau rendah jika konsumen tidak dapat menawar harga. Misalnya kalian belanja di Indomaret, itu kan nggak bisa tawar harga sih sebenarnya ya kan. Cumanya kalau di Indomaret itu dia nggak tawar harga langsung, tapi customer itu bisa mencari di misalnya coba deh saya beli di Alfamart, mungkin harganya lebih murah seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya Alfamart sama Indomaret masalah harga sih 11-12 ya. Kemungkinan bargaining of buyer-nya itu uh, sedang seperti itu. Karena dia 11-12 walaupun beda pun nggak beda-beda jauh banget. Kecuali kalau kalian yang memang mau beli barang untuk berjualan, itu pasti kan kalian harus cari yang promo seperti itu. Misalnya kalian buka rumah makan ataupun buat produksi kue atau apa, otomatis kan kalian kalau nggak cari di Indomaret, di Alfamart ataupun nggak di Irian seperti itu. Mana yang paling rendah bahan bakunya, otomatis profit kalian lebih tinggi seperti itu. Jadi bargaining power of buyer itu apakah konsumen bisa menawar atau enggak. Contohnya iPhone, seberapa mahal pun orang pasti tetap beli. Walaupun dia uh, mahal banget, tapi orang nggak bakal tawar. Dan pasti banyak orang yang bakal mau beli. Seperti mobil-mobil mewah juga seperti itu. Ya, jika konsumen tidak dapat menawar harga karena barang atau produk tersedia secara sedikit, langkah limited edition barang mewah, perusahaan dapat mendapatkan profit yang baik. Ya, tinggi jika konsumen dapat menawar harga. Memilih harga terendah dikarenakan produk dijual berbagai alur. Nah, biasanya itu kalau kalian perusahaan penjual bahan baku, misalnya yang pertama kali kayak jualan sayuran ataupun jualan daun teh atau apa, itu biasanya bargaining power of buyer-nya itu tinggi karena orang-orang itu pasti mencari harga yang terendah seperti itu, otomatis profitnya itu pasti kecil gitu. Ataupun standar sih, tergantung kalau misalnya udah ada standarisasi harga, itu berarti sedang karena udah ada standarisasi harga. Oke, hambatan bagi produk pengganti ini ada hubungannya dengan ini hambatan bagi pendatang baru. Tapi pendatang baru itu uh, dia bergerak di bidang yang sama, ya. Jadi perusahaan baru ataupun toko baru, tapi dia bergerak di bidang yang sama. Aduh, sebentar. Sedangkan yang keempat ini adalah hambatan bagi produk pengganti. Ya, misalnya kalau kalian jualan minuman boba itu apa penggantinya? Apakah kopi ataupun apa seperti itu. Kalau misalnya kalian jualan burger itu apa? Mungkin kebab itu penggantinya seperti itu. Ataupun goreng-gorengan atau apa gitu. Produk pengganti yang dia nggak sama tapi mirip yang bisa digantikan itu. Hambatan atau ancaman produk pengganti. Ya. Misalnya kalau kalian bahasnya Indomaret seperti itu, produk penggantinya apa? Produk penggantinya berarti perusahaan yang hampir sama, tapi cara berjualannya berbeda. Misalnya Tongkim, sekarang kan dia ada toko-toko seperti Indomaret atau Alfamart itu tapi online seperti itu ya. Tapi kalau mau dibilang hambatan bagi produk pengganti, kalau untuk Alfamart, toko-toko online itu mereka nggak takut karena Alfamart ini sekarang mulai bergerak
online juga. Kalian bisa belanja secara online dari ini Alpha Gift-nya ataupun ada aplikasinya gitu. Kalian bisa milih produk, nanti dia kirim produknya. Dia cari gerai terdekat dengan kalian, nanti dari gerai itu dia kirim produknya. Ataupun kalian bisa WA mau pesan apa ya. Soalnya yang dekat kampus 3 kan ada satu Alfamart yang memang dia banyak motor-motor untuk ngirim. Jadi kalau untuk Alfamart sih hambatan bagi produk penggantinya itu rendah sih karena dia menyesuaikan. Kalau Indomaret kemungkinan bisa tinggi karena dia belum ada sistem pengiriman ke rumah-rumah seperti itu. Oke, kemudian tingkat persaingan dengan kompetitor. Jadi yang tadi hambatan bagi pendatang baru adalah perusahaan yang baru mau masuk ke persaingan. Sedangkan yang kelima ini, tingkat persaingan dengan kompetitor, ini adalah pesaing yang udah ada. Pasti kalian udah ada saingan dong pada saat memulai bisnis seperti itu. Jadi perusahaan saingan lebih terkenal dari perusahaan yang diteliti. Keadaan ini menunjukkan perusahaan kapan saja dapat tergantikan. Contohnya kalian meneliti minuman mineral prima seperti itu. Pasti tingkat persaingan dengan kompetitornya itu bisa dibilang sedang atau tinggi karena dia ada Aqua. Orang-orang kan pasti kenalnya Aqua seperti itu. Tapi bisa saja sedang kalau misalnya mereka bersaingnya itu 11-12. Penjualannya itu hampir rata-rata sama seperti itu. Kalau rendah tidak ada saingan sama sekali ataupun menunjukkan perusahaan dalam kondisi prima ataupun monopoli. Jadi cuma kamu yang berjualan seperti itu. Jadi tingkat persaingan dengan kompetitornya itu rendah. Contohnya yang tadi yang perusahaan junior saya seperti itu. Nah, itu dia tingkat kompetitornya sekarang rendah banget. Dulu pada saat awal-awal dia mulai itu tinggi karena harganya itu bersaing banget. Tapi setelah dia melakukan kebijakan di mana keluarganya membantu untuk membeli barang seperti itu, barangnya 1 sampai 1 kontainer itu langsung tingkat persaingannya itu jatuh banget, rendah uh, sampai itu pesaing-pesaingnya itu dia pernah cerita ke saya, pesaingnya itu mau lawan harga dia. Mereka menurunkan harganya. Padahal awal-awal dia datang, walaupun dia dapat harganya murah, dia ngikutin harga pasar seperti itu. Karena mereknya sama, kaosnya itu. Dia ngikutin harga pasar, pesaing-pesaingnya yang di Jakarta itu nggak suka karena dia pendatang baru, mereka pukul harga dia. Otomatis dia langsung pukul lagi harganya, pukul turun. Lebih jauh di bawah mereka yang mereka pukul. Jadi mereka sampai langsung datang ke kantornya untuk mohon balikin harganya naik lagi. Dia bilang nggak bisa karena customer saya udah tahu harganya udah turun gitu. Kalau saya naikin, malahan customer saya yang bakal lari seperti itu. Jadi dia nggak berani untuk mukul naik lagi. Jadi terpaksa semua pesaing-pesaingnya itu ngambil ke dia. Kalau gitu ya udah saya ngambil di kamu aja kaosnya boleh nggak? Soalnya karena dia jauh kan di bawah yang dia pukul. Kalau misalnya dia ngambil sama dia, terus pakai harga yang sekarang dia jual, itu dia masih dapat untungnya banyak banget. Seperti itu. Oke, sampai di sini penjelasannya semua ngerti atau ada pertanyaan? Ini Oh, soalnya paham, Pak. ini Berarti punya saya kayaknya sebagian, enggak iyalah, sebagian atau beberapa ada yang salah di oh, indikatornya. Karena di situ ada yang saya buat tinggi, ternyata sebenarnya itu nggak tinggi, padahal sedang gitu. oh jadi gini aja. Untuk tugasnya mungkin saya bakal perpanjang kalau misalnya kalian telat ngumpul itu nggak apa-apa. Soalnya biasanya tugas ini saya kumpulnya itu sebelum UTS. Nah kita UTS ini kan 2 minggu lagi ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih, saya juga belum lihat jadwal. Udah ada pengumumannya juga, tapi belum saya lihat. Kalau kalian mau tarik lagi untuk dikerjain lagi, diperbagus lagi, itu boleh. Karena semakin bagus, saya jadi ada alasan ketika
pihak kampus menanyakan kenapa nilai anak Bapak tugasnya ini bisa sempurna ataupun A seperti itu. Saya ada alasan, saya bisa menunjukkan bahwasanya ini loh hasil kerja mereka memang bagus. Jadi otomatis saya kasih nilainya gak neko-neko, saya kasihnya bagus. Jadi kalau kalian mau rombak ataupun mau ganti silakan tarik lagi aja dulu, nanti upload ulang. Saya nggak masalah. Bagi saya tugas itu yang penting nggak jauh-jauh banget ataupun nanti ujian ya. Ingat ya, saya kasih tahu dulu kalau ujian, kalau misalnya kalian telat dikit dengan ada alasan yang memang wajar, itu saya bakal tetap terima seperti itu. Karena kan terkadang untuk punya saya ini perlu komputer, sedangkan ada beberapa mahasiswa yang nggak ada laptop, nggak ada komputer, boleh besoknya ke warnet, besoknya baru ngumpulin, nggak masalah. Bagi saya telat saya tetap terima, yang penting bagus bagi saya. Oke, kalian kalau mau tarik lagi nggak apa-apa. Ini nanti tugasnya saya perpanjang aja sih waktunya. Saya atur dulu Baik, Pak. Terima pengumpulannya. kasih. Oke, saya perpanjang sampai 14 April. Nanti kalau misalnya UTS-nya rupanya 14 April kayaknya udah cukup sih waktunya ya, 1 minggu lagi ya. Oke, oke, udah saya ganti. Boleh sih langsung apa ya. Oke, sekarang kalian ini ya screenshot dulu. Kalian bahwasanya mengikuti Zoom, screenshotnya di apa ya? Ada nama kalian ya, partisipan ya. Untuk nanti upload ke GC seperti biasa. Ini saya juga ikut foto. Oke. Hmm. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Yang lain diem aja nih. Entah antara ngerti atau gimana nih. Jangan tiba-tiba nilainya, aduh. Jangan sampai nggak ngerjain sih untuk UTS. Ini saya kasih tahu dulu ya, kita aturan main UTS ya. Di aturan main, mungkin saya udah pernah jelasin, cumanya saya wanti-wanti lagi. Di UTS itu nanti soalnya itu bakal sama seperti itu. Perusahaan yang kalian teliti, saya nentuin perusahaannya apa. Tapi biasanya perusahaannya itu pasti kalian tahu dan pasti kalian pokoknya tahulah. Nggak mungkin nggak tahu punya seperti itu. Eh, jadi kalau misalnya kan sama soalnya, jawabannya itu jangan sampai sama seperti itu. Ya, jangan bilang, Pak, kan nggak sama jawabannya, kata-kata ini kan ada yang diganti ataupun ada yang berbeda, seperti itu. Dosen itu bisa tahu kata-kata kalian sama plagiat atau enggak itu bisa tahu, seperti itu. Jadi kalau misalnya sama, biasanya nilainya itu walaupun kalian udah bagus banget, ngerjain soal yang lain udah bagus, yang kemungkinan kalau misalnya kalian nggak plagiat itu bisa dapat A, karena kalian plagiat. Plagiat itu ngerti lah ya, kalian udah mau mulai ngerjain skripsi pasti tahu plagiat. Plagiat itu nggak hanya kalian ngambil secara keseluruhan, tapi kalian ngambil sebagian itu juga disebut plagiat. Contohnya kalau musik, kalian ngambil sepotong, masukin ke lagu kalian itu juga nggak boleh seperti itu. Itu plagiat namanya. Sebagian atau keseluruhan. Jadi jangan sampai ada yang udah ngerjain susah-susah karena semester lalu ada tuh, ada satu anak rajin banget, tugasnya A, UTS-nya A, ya, tapi UAS-nya itu dia bagi ke banyak orang, ya, atau sebagian orang cuma 1 atau 2 pun juga saya pukul rata pasti saya kasih nilai terendah.
Walaupun kan saya cuma bagi ke 1 orang, Pak, nggak boleh juga. Ya, bukan berarti kalau bagi ke banyak orang baru saya, terapkan, peraturannya, enggak. Bagi ke 1 orang juga bisa juga, karena ada yang dia bagus banget karena bagi ke temennya 1 orang aja, temennya ini nggak tahu diri. Jadi dia ngambil jawabannya, nggak dia ubah-ubah lagi, nggak dia pakai kata-kata dia sendiri, ketik ulang seperti itu, enggak lagi. Langsung dia upload aja ujiannya. Otomatis ujiannya sama. Persis 100%, itu saya kasih 50. Jadinya dia yang seharusnya A, setelah dihitung-hitung dia jadinya C. C mendekati B. 75,5 kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu, baru kalian protes, Pak kan gini gini gini, saya ngerjain, kenapa teman saya gini gini gini. Gak bisa gitu. Yang lebih sakit lagi, kamu yang kena 50, tapi teman kamu yang nilainya tinggi. Jangan sampai nanti jadinya kalian berantem. Mending kerjain sendiri-sendiri aja. Kalau misalnya mau berbagi, itu terserah kalian. Cumanya yakin nggak temannya tahu diri? Ganti dengan kata-kata dia sendiri seperti itu. Ketik ulang lagi dengan kata-kata dia, pemahaman dia gitu, seperti itu. Ya, jawabannya jangan sampai sama sih pasti ini. Ini untuk soal pertama bobot nilainya 40. Jadi otomatis kalau kalian nggak ngerjain yang soal pertama ataupun soal kasus di UTS nanti, itu pasti udah jatuh banget sih. Minimal nilai kalian maksimal cuma bisa 60 kalau nggak ngerjain. Otomatis kan 60 D ya, D atau C sih. Seperti itu. Jadi ingat, kalau soal 2, 3, 4, 5 itu gampang. Soal 1 yang paling susah kasus. Jangan sampai sama. Penilaian setiap orang itu bisa beda-beda ya. Analisis setiap orang itu bisa beda-beda, yang penting alasannya itu tepat. Ya. Kalau misalnya mahasiswa A menjawab itu tinggi, tapi dia ada alasan kenapa bilang itu tinggi. Itu bakal saya terima. Kalau mahasiswa jawab dia rendah, tapi ada alasannya yang masuk di akal, itu saya terima juga. Jadi nggak ada patokan tinggi rendah itu salah atau benar, enggak. Bagi saya yang penting alasan kalian logis, seperti itu. Oke, Zoom kita kali ini sampai di sini aja. Jadi tunggu aja ya materinya sama absennya. Materi tetap ada, materi pertemuan ini. Waktunya sudah habis. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak.